warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan puja hanya bagi Allah yang Maha Kuasa, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam marilah kita pasrahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemimpin umat yang membawa amanat. Insya Allah kita akan mendapat syafaat dari beliau sampai hari kiamat. Hadirin dan penonton yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah topik yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang membayar zakat. Topik ini sangat dekat sekali dengan aktivitas kita pada bulan Ramadan ini, yaitu untuk mengingatkan kita untuk membayar zakat. Karena kurang beberapa hari lagi insya Allah kita akan menjelang Lebaran. Saya rasa sebagian besar dari kita sudah paham dan mengerti apa yang dimaksud dengan membayar zakat. Sudah banyak yang mengupasnya dan saya bukan ahlinya, akan tetapi insya Allah kita sama-sama sharing, sama-sama mengingatkan diri kita tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu membayar zakat. Saya ingin membahas dari sudut pandang yang lain, yaitu mengapa banyak orang yang tidak semangat soal zakat. Jika bicara tentang zakat, maka mereka seolah-olah tidak paham, seolah-olah tidak tahu, dan seolah-olah bukan merupakan kewajibannya. Yang ini perlu kita pahami dan perlu kita ingatkan secara bersama-sama. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, yang pertama kita paham bahwa para ulama telah bersepakat mengeluarkan zakat itu adalah hukumnya wajib atas setiap muslim yang sudah balik dan berakal, dan yang tidak wajib atas orang yang bukan muslim. Karena itu wajib, maka kita harus berusaha sebaik-baiknya untuk tidak lalai dan selalu mengingatkan diri kita untuk melaksanakan ibadah zakat tersebut. Selanjutnya, untuk ibadah-ibadah lain kita juga memiliki implikasi atau memiliki akibat dari perbuatan kita. Untuk melaksanakan ibadah ini adalah ketenangan diri dan seterusnya. Jika kita kerjakan, tidak ada biaya yang harus kita keluarkan. Beda dengan ibadah zakat. Ibadah zakat kita kerjakan tapi kita mengeluarkan biaya. Ada banyak orang yang merasa tidak rela untuk mengeluarkan hartanya, mengeluarkan bendanya, terlebih lagi zakat yang terkait dengan zakat harta. Karena ada rasa sayang, karena ada rasa memiliki, karena ketakutan nanti kekurangan hartanya, maka ini akan berakibat sekian banyak harta yang dia peroleh seolah-olah milik dia sendiri, padahal di balik itu adalah andil Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada surat At-Taubah ayat 103 Allah mengingatkan kita untuk ibadah zakat ini, yaitu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihum biha. Jadi Al-Quran pun telah mengingatkan kita akan kewajiban melakukan ibadah sholat, mendirikan ibadah sholat, dan melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan amal atau ibadah yang dalam syariat hukum Islam itu merupakan mengeluarkan finansial atau merupakan ibadah keuangan dan kemasyarakatan. Jadi salah satu dalam rukun Islam itu ada yang mempunyai status fungsi ibadah kita kepada Allah, hablum minallah, itu seperti ibadah sholat dan ibadah puasa, akan tetapi ada juga mengandung ibadah hablum minas, hubungan manusia dengan manusia secara horizontal. Adapun dalam kehidupan untuk mencapai tujuan hidup kita harus mempunyai dua hal. Yang pertama adalah alatnya ini adalah an-nafs, kemudian juga al-amwal. Nafsu ini adalah yang diberikan Allah kepada diri kita. Kita diberikan jabatan, itu adalah rezeki nafs. Kita diberikan harta, mobil, tanah, dan seterusnya, itu adalah amwal. Dan ini merupakan alat kita untuk mencapai hasanah fid dunya dan akhirah. Penonton yang dimuliakan oleh Allah, pada bulan yang berbahagia ini kita coba mengingat kembali apa itu pengertian zakat. Zakat itu secara bahasa berarti tumbuh, bersih, dan berkembang, serta barakah atau berkah. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat itu memiliki arti sejumlah harta yang tertentu atau sejumlah yang telah ada kadarnya yang diambil dari
harta pribadi atau merupakan milik pribadi dari seseorang dan wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak dengan ketentuan sesuai dengan hukum syariat yang berlaku. Zakat dijadikan nama untuk harta yang diserahkan tersebut, sebab harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah dan akan menjadi bersih. Maka demikian kita harus menyadari bahwa hak yang dititipkan oleh Allah, harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, benda yang diberikan oleh kepada kita itu ada hak-hak orang lain. Karena hak-hak orang lain itu maka harus dibersihkan. Kalau kita boleh meminjam filosofi ikan, ya filosofi ikan itu jika kita mau mengkonsumsi ikan, kita harus membersihkan ikan. Kita buang sisiknya, kita buang kotoran atau perutnya. Kita tidak akan memakan ikan itu secara utuh. Jika kita memakan secara utuh, maka akan berakibat kesehatan kita terganggu. Begitu juga dengan ibadah zakat. Kalau kita memakan semua harta yang kita peroleh tanpa memberikan hak kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan mudaratnya. Jadi zakat ini adalah membersihkan harta kita, manakala harta yang kita peroleh mungkin secara tidak atau secara tidak sengaja tercampur dengan yang subhat atau menyerempet-nyerempet yang kurang halal, maka ini adalah pembersihnya. Kemudian juga zakat ini ada hak anak yatim atau hak fakir. Jadi Allah menitipkan harta, mengamanahkan harta kepada kita untuk memberikan hak-hak atau membagikan kepada orang lain. Kemudian juga dengan membayar zakat ini melatih atau membiasakan diri kita supaya kita jauh dari sifat tamak, jauh dari sifat kikir. Tentunya dalam kehidupan semuanya akan mengalami fase yang disebut dengan kematian. Dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, karena setiap manusia akan mengalami mati. Maka sadarlah semua yang ada di dunia, semua titipan anak, harta, jabatan itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa kuliner rahimakumullah, kita flashback sedikit mengenai sejarah zakat ini kapan ada pada masa Rasulullah SAW. Menurut catatan pelaksanaan zakat ini dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW yang waktu itu berada di Mekah pada saat tahun kedua hijrah. Jadi Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pada tahun kedua pada bulan Ramadan maka diwajibkan dimulailah pembayaran zakat ini melalui dakwah Rasulullah SAW, di mana salah satunya adalah memberikan bagi para mu'allaf yang pada saat itu baru masuk Islam menjadi penggembira. Jadi zakat ini diberikan kepada yang berhak. Kalau dalam yang berhak dalam Al-Quran atau dalam fikih yang berhak menerima zakat ini ada 8 orang atau 8 golongan atau asnaf, diantaranya mu'allaf, kemudian juga ada amil, ada fakir dan miskin dan seterusnya. Selanjutnya kita harus pahami jenis-jenis zakat itu ada berapa. Tak kenal maka tak tahu ya. Jadi kita harus sebagai muslim, sebagai orang Islam, sebagai pemeluk agama Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham zakat itu apa. Jenis-jenis zakat itu ada berapa? Jenisnya ada 2 macam. Ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah? Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dan muslimah yang balik maupun yang belum, yang kaya maupun yang miskin ya. Tapi catatannya harus Islam, kemudian juga harus pada saat bulan Ramadan, kemudian juga pada saat bulan Ramadan ini yang bersangkutan masih ada nafasnya atau masih hidup ya. Jadi kalau sudah tidak ada nafasnya pada saat bulan Ramadan tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Bagaimana dengan bayi? Bayi pun wajib dikeluarkan oleh orang tuanya. Karena zakat fitrah ini adalah zakat nafs atau zakat diri, membersihkan diri dari hal-hal yang menjadi penghalang untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun besaran zakat fitrah ini pada masa Rasulullah SAW 1 sak. 1 sak ini merupakan, kalau dianalogikan dengan kilogram, 2,5 kilogram sesuai dengan makanan pokok. Jadi kalau walaupun tinggal di Indonesia, misalnya makanan pokoknya adalah beras atau padi diolah menjadi beras dan menjadi nasi, 2,5 kilogram
boleh dengan diganti dengan uang atau dengan harga lain, akan tetapi analoginya harus sama dengan 2,5 kilogram. Kemudian makanan pokok di sini, manakala seorang itu memakan roti, jadi dia harus mengeluarkan sejumlah gandum. Jadi sesuaikan. Ada juga yang tidak memakan beras atau nasi, tapi memakan makanan pokok lain, misalnya jagung, roti. Ya, seperti teman saya, ada anaknya sampai sekarang nggak makan nasi, tapi makan roti. Tapi tidak boleh dia mengeluarkan zakatnya zakat beras, karena di Indonesia dominannya beras, jadi harus beras, tidak mesti. Dan beras yang dimakan pun itu kilogramnya atau harganya harus disesuaikan dengan beras yang dimakannya. Seperti saya misalnya 1 kilo 15.000, maka saya wajib mengeluarkan 15.000 kali 2,5, atau ada yang memakan beras yang 10.000. Jadi variatif. Jadi bagaimana Amil memberikan analogi itu sebaik mungkin sehingga kewajiban membayar zakat fitrah ini sesuai dan tepat sasaran. Selanjutnya, untuk siapa yang apa sih bedanya zakat fitrah dengan zakat lainnya? Dalam hal ini yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Yang ini yang sangat perlu digarisbawahi, karena potensi zakat harta ini sangat luar biasa, karena ini adalah sumber daya ekonomi atau untuk peningkatan kehidupan sosial ekonomi daripada masyarakat atau kaum muslim yang ada pada suatu wilayah. Zakat mal ini dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil baik itu perniagaan maupun pertanian, pertambangan, dan hasil ternak ataupun emas, perak, dan seterusnya. Hukum membayar zakat fitrah dengan uang boleh, tapi juga dengan makanan pokok juga boleh. Begitu juga dengan membayar zakat mal atau zakat harta. Apa syaratnya? Syaratnya atau rukunnya membayar zakat mal ini yaitu harus 1 nisab, masuk nisabnya ya. Nisabnya adalah 1 waktu atau 1 tahun, disebut dengan haul. Kemudian juga nisabnya harus sepadan dengan, ada beberapa ulama mengatakan 85 gram emas, ada juga yang mengatakan nisabnya itu jumlah keseluruhan dalam 1 tahun itu adalah 95 gram. Tapi kebanyakan 85 gram emas. Jadi boleh dikalikan 1 gram emas itu berapa, dikalikan 85. Dalam 1 tahun mungkin pendapatannya atau harta yang dikumpulkan sepadan dengan itu, maka wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Hadirin pemirsa kuliner yang berbahagia, ibadah zakat ini bukan saja satu-satunya ibadah yang membawa kita kepada kebaikan dan akan mendapat amal ibadah di sisi Allah. Ini hanya salah satunya. Masih ada ibadah sedekah, infak, wakaf, hibah, dan seterusnya, dan amalan-amalan lainnya. Akhirnya saya ingin menghimbau agar kita semua dapat membayar zakat fitrah dan zakat mal dengan rela dan ikhlas. Insya Allah akan bertambah nikmat yang diberikan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Insya Allah akan tambah nikmat kita berlipat-lipat manakala kita bersyukur. Salah satu cara bersyukur adalah memberikan zakat atau mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan rasa sukacita yang akan kita peroleh, insya Allah semua akan menjadi manfaat bagi yang menerima dan juga bagi kita yang memberikan. Dan jangan khawatir, jangan sedih, amal kita ini akan menjadi sesuatu yang kehilangan, akan tetapi amal kita ini akan menjadi manfaat untuk kita di dunia dan akhirat, karena sesuai dengan tujuan hidup kita adalah hasanah fid dunya wal akhirah. Kemudian kepada Allah kita mohon ampun. Insya Allah apa yang akan kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, apa yang telah kita lakukan akan dibalas oleh Allah dengan yang lebih banyak dan lebih baik lagi. Itu tentu harapan kita semua. Di akhir Ramadan ini mudah-mudahan ibadah Ramadan kita akan mendapatkan nilai yang sangat luar biasa dan akan berimbas pada akhir Ramadan dan seterusnya. Akhirnya saya akan memberikan pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Menabur ikan, ikannya benih disebut nenar. Nenarnya akan dibawa ke kota Mekah. Dengan mengikuti kuliner, insya Allah kita akan membawa barokah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.